Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Tapi Bu, sangat banyak orang, Ibu pasti juga membaca di media sosial. Itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Ya. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Ya. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya, dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada yang bersangkutan? Iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Dan itu juga berlaku untuk semua alumni yang lain? Untuk semua alumni, ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Baik Bu Rektor. Sekarang ke Bu Wuning, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya itu gimana Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Di orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu? Ada orang tersebut. Gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang, saya pengen tahu nih, dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Wuning, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu maksudnya? Betul, iya. Ini pengandaian lagi nih Bu nih. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu kami akan memberikan, karena itu adalah lembaga yang berwenang, yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya, ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Masih kepada Bu Wuning nih. Ini agak sedikit lucu tapi menggemaskan menurut saya Bu ya. Banyak orang bilang Bu, ijazah Pak Joko Widodo itu palsu dan dibuat di sebuah percetakan di mana lagi itu, mungkin Jalan Pramuka kalau saya pernah baca. Komentar Ibu gimana? Sebetulnya sederhana ya cara logika berpikirnya. Sebagai contoh nih, misalnya ada sebuah perguruan tinggi ternama misalnya ya, di Inggris atau di Amerika, gitu. Sebutlah Oxford misalnya. Terus kemudian ada seseorang itu yang memalsukan ijazah Oxford. Dan kemudian dipakai oleh dia dan kemudian orang percaya bahwa itu palsu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Oxford. Misalnya, ini sebagai pengandaiannya. Pengandaian, dalam hal ini misalnya, jika itu memang, saya tidak berani mengatakan itu benar, tapi kan beritanya begitu, Bu. UGM kan dirugikan sebenarnya, karena orang mengatakan ijazah UGM itu gampang, cetak aja di Jalan Pramuka.
apakah UGM tidak bertanggung jawab terhadap itu? Atau apa langkah UGM? Atau ada langkah nggak yang harus dilakukan oleh UGM? Atau memang UGM harus diam saja? Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak dari sisi hukum, laporkan dan lain sebagainya. Berarti clear begitu ya? Artinya apakah betul ini dugaan saya berarti? Memang tidak pernah ada yang melaporkan secara resmi bahwa ijazah UGM pernah dipalsukan di Jalan Pramuka? Tidak ada. Tidak ada laporan itu? Oke. Dari Sebenarnya jelas sekali ya apa yang dijelaskan oleh rektor-rektor UGM ini tentang ijazah Pak Jokowi. Ini clear banget. Harusnya orang waras ya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Artinya apa? Bahwa Roy Panci CS ya, baik itu mantan-mantan jenderal, kemudian ada profesor doktor yang menjadi pengacara, ada orang-orang yang berkomentar meragukan ijazahnya Pak Jokowi, ya pejabat-pejabat yang ngeledekin soal ijazah Pak Jokowi, orang-orang pintar yang tiap hari ngenyek, menghina, itu artinya mereka tidak waras, teman-teman. Ya, alias gila. Karena mereka tidak waras, harusnya Roy Panci ini memfasilitasi gerombolannya itu untuk mengecek mental mereka ini. Kenapa sampai mereka bisa tidak percaya Pak Jokowi lulusan UGM? Sementara dari pihak UGM, mereka menjelaskan sedemikian clear seperti video yang tadi sama-sama kita saksikan. Saya dengar katanya bapaknya Roy Panci itu punya rumah sakit kejiwaan ya. Nah, kalau bisa sih semua pengikut Roy Panci diperiksa di situ. Ya, digratiskan. Karena apa? Gara-gara Roy Panci banyak orang menjadi gila. Bahkan orang-orang yang bertitel panjang ikut gila semuanya itu, pejabat-pejabat gila semua itu. Ya, apalagi bohir-bohirnya itu gila semuanya itu. Ya, karena menyuruh orang menjadi gila. Menyelidiki hal-hal yang bukan kewenangannya. Bahkan UGM pun tidak bersedia untuk membantu mereka membuka ijazah Bapak Jokowi karena ijazah tersebut sudah diserahkan tahun 85 kepada Pak Jokowi. Yang berhak menunjukkan hanya Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi juga nggak mau nunjukin loh. Karena apa? Karena mereka bukan orang yang berwenang. Mereka tidak punya kewenangan untuk memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya gitu loh. Ya, jadi saran saya kalian yang mendukung Roy Panci, buru-buru deh kalian periksa kejiwaan, ya, daripada nanti kalian semua gila berjamaah. Jadi sekali lagi, jangan dikatakan oleh kubu Jokowi bahwa kita takut untuk sampai ke pengadilan. Justru kita tunggu-tunggu. Hari ini sampai setahun kasus ini nggak sampai ke pengadilan, itu adalah konfirmasi Joko Widodo yang ketakutan. Kenapa? Karena Joko Widodo masih berasumsi, berangan-angan, bahkan berhayal. Kalau dia melaporkan polisi Pak Roy, lalu Pak Roy langsung ketakutan, buru-buru datang ke Solo, nyembah-nyembah Jokowi. Nyuwun ngapunten Pak Jokowi, agung sih samudra pangaresmi. Kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali, ijazah jenengan asli. Ternyata itu tidak terjadi. Maka diulur-ulur nih permainan ini sampai 1 tahun. Contoh orang gilanya siapa? Si Tompel ini, ya. Tompel ini mengatakan bahwa yang mengulur-ulur kasus ijazah ini menjadi 1 tahun adalah Pak Jokowi. Mereka tidak takut jika kasus ini dibawa ke pengadilan. Faktanya, ini versi yang saya dengar ketika saya melaporkan si Wuri Baret ini ke polisi. Faktanya, yang mengulur-ulur sampai setahun ini adalah pihak mereka. Kenapa mereka mengulur-ulur? Karena mereka mengatakan bahwa mereka masih punya banyak bukti yang akan dilampirkan ke dalam kasus ini untuk di persidangan. Jadi ketika polisi mau membawa berkas-berkas P19 itu yang berjumlah 700-an sekian itu bukti-buktinya Pak Jokowi, mereka ngulur-ngulur, nanti Pak kita juga punya bukti. Kita juga punya bukti nih Pak, nanti dulu. Ditunggulah itu. Ditunggu, katanya kita punya bukti. Dia ngirimin bukti tuh, ngerat ngumpulin tuh katanya. Tunggu Pak, tidak adil. Nanti pada saat kami disidangkan, kami nggak punya bukti, Bapak punya bukti. Nanti kita kan ini nih, kita kan punya bukti juga nih. Tunggu kami mengumpulkan bukti-bukti. Makanya dapatlah dia bukti-bukti secara brutal, membabi buta. Mereka mencari bukti-bukti apa? Bukti-bukti fitnah. Contohnya yang terakhir mereka temukan yaitu Gajah Adam itu, yang mereka pikir itu adalah bukti baru. Makanya di setiap berita-berita yang mereka tayangkan di channel-channel YouTuber Panci ini dan kawan-kawan, pasti bukti baru temuan, bukti baru. Dr. Tifa menemukan spesimen yang berbeda antara yang di press conference-kan Tipido, Brigjen Johandani pada tanggal 22 Mei dengan apa yang diberikan ke Bonatua Silalahi salah satunya setelah dia memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat. Dengan demikian, bahwa sesungguhnya yang memperlambat kasus ini sampai 1 tahun adalah mereka. Saya sudah membuktikan sendiri bahwa polisi justru kerja cepat di kasus ini. Tetapi yang menghambat pihak kepolisian adalah kubu Panci. Itu teman-teman ya. Jadi ini penipu nih si Tompel nih.
Karena di sini ada tompelnya, jadi dia emang menipu, bagi dia itu jihad.